Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu li ahli taqwa wal yaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah, wabil khusus yang kita muliakan Bapak Haji Hasan sekeluarga, dan beliau senantiasa mendapatkan kesehatan, keselamatan, taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, serta dipermudah berbagai urusannya. Alhamdulillah, syukurillah, pada malam yang penuh berkah ini, malam Jumat, kita kembali bisa berkumpul di tempat yang mulia ini setelah liburan panjang dari mulai bulan Ramadan, kemudian Syawal. Sekarang kita sudah mendekati bulan Dzulqa'dah. Pada pembahasan yang terakhir, saya masih ingat adalah tentang tafsir surat Qul-Hu, surat Al-Ikhlas atau surat At-Tauhid, dan sudah saya jelaskan dalam 3 pertemuan. Karena pentingnya masalah tauhid dan kita perlu memahaminya dengan baik masalah tauhid, maka walaupun tafsir surat Qul-Hu sudah selesai, saya akan tambahkan pembahasan tentang masalah tauhid dari kitab yang lain. Saya ambilkan dari kitab Majmu'atu Rasailil Allama At-Tabatabai, ya, yang ditahqiq oleh Asy-Syaikh Sabah Ar-Rubai'i. Ini kitabnya. Jadi kita mengumpulkan dan merangkum berbagai risalah-risalah Sayyidina Al-Allamah At-Tabatabai dalam berbagai tema. Pertama dalam tema-tema akidah dan tema mantik atau logika dan filsafat. Pada halaman 27 beliau menulis pada Al-Faslur Rabi', pasal yang keempat, tentang At-Tauhidu fil Qur'ani wa riwayati Ahlul Bait alaihi salam. Masalah tauhid di dalam Al-Quran dan di dalam riwayat Ahlul Bait alaihi salam. Tentang At-Tauhid fil Qur'an kita sudah menjelaskan At-Tauhid di dalam surat Qul-Hu, dalam surat Al-Ikhlas. Kita tidak mengulanginya lagi. Dan tentunya banyak sekali ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang At-Tauhid di dalam berbagai ayat dan suratnya. Di sini saya akan menjelaskan dan membacakan tentang riwayat dari Ahlul Bait terkait masalah At-Tauhid yang sangat penting. Pada halaman 29 beliau menulis, Sayyidina Al-Allamah At-Tabatabai Qudisa Sirruh, Ar-riwayatud dalatu ala annahu ta'ala wahidun la bil adad. Itu riwayat-riwayat yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu wahid, yaitu satu, yaitu esa, la bil adad, tapi bukan satunya satu bilangan. Karena kalau satu bilangan berarti ada dua, ada tiga, ada 4, terus seterusnya. Namanya wahid bil adad, satu bilangan, satu hitungan, yang ada 2-nya, ada 3-nya, dan seterusnya. Tapi Allah bukan satu, bukan wahid bil adad, bukan satu sebagai bilangan. Terkait masalah tauhidullah la bil adad, banyak sekali riwayat dan hadis yang menjelaskan masalah itu. Dan Syekh Sadud juga dalam kitab Tauhid dan kitab Khisal serta Al-Ma'ani yang bersumber dari Syurah bin Hani menulis sebuah riwayat
yang berbunyi, inna a'rabiyan qama yawmal jamali ila amirul mu'minin alaihi salam. Ketika perang Jamal terjadi, yaitu perang antara pasukan Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam dengan pasukan Jubair dan Aisyah di perang Jamal. Nah, ketika mungkin pada kondisi istirahat begitu, datang seorang Arabi, seorang Badui kepada Imam Ali dalam perang Jamal tersebut. Seorang Arabi ini, Badui, menjumpai Imam Ali dan bertanya, wahai Amirul Mukminin, ataqulu innallaha wahid, apakah engkau mengatakan dan meyakini Allah itu wahid, Allah itu satu, esa? Kemudian Tuhan mengatakan, fahamalan nasu alaihi, maka kemudian para sahabat Imam Ali ya mendatanginya, hampir menyerangnya begitu. Karena perang sedang berkecamuk, sedang sibuk-sibuknya, ini orang malah bertanya masalah tauhid dalam peperangan yang sedang berkecamuk. Kata mereka, sahabat Imam Ali itu, ya Arabi, wahai orang Badui, ama tara ma fi amirul mukminin min taqasumil qalbi, tidakkah engkau melihat bahwa Imam Ali, imam kita itu sedang sibuk sekali hatinya akan menghadapi peperangan, mengatur strategi, ya. Kemudian bagaimana bisa bukan sekedar mengalahkan, bahkan bisa menghentikan peperangan. Karena peperangan antara kaum muslimin sendiri. Di perang Jamal itu terjadi antara pasukan Aisyah dengan pasukan Ali bin Abi Thalib, ya, yang membinasakan dan bunuh ribuan orang. Kemudian ketika mereka hendak menyingkirkan orang Arabi itu karena dianggap mengganggu Imam Ali dengan pertanyaannya, Imam Ali berkata, qala Amirul Mukminin alaihi salam, da'uhu, biarkan dia. Fa innal ladzi yuriduhu al-a'rabi huwa alladzi nuriduhu minal qaum. Karena yang dikehendaki orang Arabi ini sekarang ini itu juga yang kita kehendaki dari orang ini yang memerangi kita. Itu masalah tauhid. Artinya kalau mereka betul-betul bertauhid tidak akan melakukan peperangan. Jadi tauhid itu ma'rifatullah, sumber keberkahan, sumber kebaikan. Dan ada tauhid, tidak bertauhid, tidak ada ma'rifatullah, sumber bencana, sumber keburukan. Itu kata beliau, Imam Ali alaihissalam, yang orang Arab ini tanyakan tentang tauhid, itu pula yang kita inginkan dari kaum yang memerangi kita itu. Summa qala alaihissalam, Imam Ali berkata, ya Arab, baik orang Badui, innal qala fi anna Allah wahidun ala arba'ati aqsamin, bahwa ucapan Allah itu wahid, Allah itu esa, itu ada 4 bagian. Ini penting ini. Perlu kita pahami bahwa wahid itu, esa itu, satu itu ada 4 bagian. Wajhani minha la yajuzani 'ala Allah azza wa jalla, wa wajhani yasbutani bihi. 2 bagian tidak boleh disandarkan atau dikatakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan 2 lagi bisa ditetapkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata wahid itu satu, esa, ada 4 bagian, ada 4 macam, ada 4 penafsiran. Yang 2 tidak boleh untuk Allah, yang 2 dibolehkan. Ini perlu kita pahami dengan baik dan sempurna. Beliau menjelaskan alaihi salam, fa ammal ladzani la yajuzani alaihi fa qaulul qaili wahidun yaqsud bihi babal a'dadi. Adapun 2 wahid, 2 ungkapan esa, satu yang tidak boleh itu. Yang pertama adalah ketika orang mengatakan maksud Allah esa itu, maksud Allah satu itu, satu bil adad, dengan bilangan. Ya. Karena itu ketika kita mengatakan Allah Maha Esa, Allah itu satu, nah di benak kita ada apa? Kalau kita mengatakan bahwa Allah itu esa, Allah satu, di benak kita ada 2-nya, ada 3-nya, itu nggak boleh. Bagian dari musyrik. Ketika satu ya satu, tidak berbilang. Ya. Itu namanya kalau wahidnya bil adad, dengan bilangan, maksud bilangan. Fahada la yajuz, ini tidak boleh. Jadi Allah itu esa, Allah satu, dan bukan bil adad, bukan satunya satu bilangan, satunya bukan satu hitungan.
Karena satu bilangan, satu hitungan berarti ada dua, dua ada tiga dan seterusnya. Allah tidak begitu. Esa ya esa, tidak ada dua, tidak ada tiga dan tidak ada seterusnya. Lianna ma la saniya lahu la yadkhulu fi babil a'dad. Karena sesuatu yang tidak ada duanya dia tidak masuk dalam babul a'dad, dalam bab hitungan. Ama tara annahu kafara man qala innahu thalithu salasah. Tidakkah kau lihat bahwa telah kafir orang yang mengatakan bahwa Allah itu, Tuhan itu adalah ada tiga, yaitu Trinitas. Paham kaum Masyahiyin, kaum Nasrani yang mereka meyakini adanya Trinitas, ya. Ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak, ada Ruhul Kudus. Jadi ada bilangan di sini, ada ketersusunan. Itu termasuk bagian ungkapan yang tidak dibolehkan, akidah yang salah dan termasuk kafir, ya, musyrik. Quran juga menjelaskan, laqad kafara alladziina qalu innallaha thalithu tsalatsa. Kafirlah orang mengatakan bahwa Tuhan itu ada tiga, Trinitas. Jadi menurut pandangan Al-Quran, pandangan umat Islam, kaum muslimin, akidah mereka bahwa orang-orang Masih itu punya keyakinan salah dan mereka termasuk musyrik. Wa qaulul qaili huwa wahidun minan nas. Ini yang kedua, ini juga tidak boleh, yaitu ketika seorang mengatakan bahwa Allah itu wahid, tapi sebagaimana wahidnya manusia. Ada keserupaan antara Allah dengan manusia. Yuridu bihin naw'a minal jinsi, yang dimaksud adalah di sini sejenis manusia. Tidak mungkin Allah sejenis manusia. Kalau Allah sejenis manusia, dan nanti dia beranak, dia diberanakan, bisa melahirkan. Yang lahir jenis manusia juga, di bagian dari kemusyrikan. Fahada ma la yajuju alaihi li'annahu tashbihun. Hal ini tidak boleh kata Imam Malik. Karena ungkapan bahwa Allah itu esa sebagaimana manusia, satu jenis manusia, berarti adanya tasbih, adanya penyerupaan Allah kepada manusia. Jadi bagian dari kemusyrikan. Sedangkan Allah kita katakan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada satupun yang menyamai dan menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Wa jalla rabbuna an dzalika ta'ala. Allah Maha Suci, Maha Agung dari itu semua. Jadi dua hal tentang keyakinan Allah wahid, Allah esa yang tidak boleh. Satu, kalau dikatakan Allah itu wahid, Allah itu berbilang. Wahidnya wahid adat, ada dua, ada tiga. Ini nggak boleh. Yang kedua, kalau dikatakan bahwa wahidnya Allah, esanya Allah satu jenis dengan manusia, itu memiliki tangan, memiliki mata, memiliki kaki. Itu bagian dari musyrik. Karena ada sebagian kaum muslimin yang meyakini bahwa Allah itu memiliki mata, Allah memiliki kaki, kedua kaki, Allah memiliki dua tangan, dan mata, tangan, kaki Allah seperti kaki, mata, tangan manusia, ditasbih namanya. Ini menyebabkan Allah kepada manusia. Walaupun mereka meyakini bahwa mata, kaki, tangan Allah tidak seperti manusia, tapi ketika dianggap memiliki, ada unsur tasbih, ada unsur penyerupaannya, itu dilarang, tidak boleh, dan bagian dari kemusyrikan. Sayang ada kaum muslimin yang meyakini seperti itu kaum Wahabiyah. Wa amma wajhanil ladzani yathbutani fi, adapun dua bagian yang dibolehkan kita sematkan kata wahid esa untuk Allah, wa qaulul qail, itu ucapan orang yang berkata huwa wahidun laisa lahu fil asya'i syabihun atau syibhun. Itu Allah itu Maha Esa, Allah itu satu dan tidak ada satupun yang menyerupainya. Ini sesuai dengan firman Allah, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Atau ungkapan di surat Qul hu wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada satupun yang menyerupai Allah. Ini baru tauhid yang benar. Ini wahid, ya, keesaan Allah yang benar. Allah wahid, Allah esa, Allah satu, tapi tidak ada yang menyerupainya dalam keesaannya. Kadzalika rabbuna, itulah Tuhan kita. Wa qaulul qail, juga yang kedua adalah innahu azza wa jalla ahadiyul ma'na, bahwa Allah itu maknanya esa, ya. Ya'ni bihi annahu la yanqasimu fi wujudin wala aqlin wala wahmin. Kadzalika rabbuna azza wa jalla. Ini lebih dalam lagi. Ini perlu memahami mantik dan filsafat, ya.
tentang pandangan atau ucapan yang kedua bahwa makna Allah itu esa. Satu itu apa? Itu bahwa Allah itu tidak terbagi-bagi dalam wujudnya. Jadi baik dalam pandangan akal, di akal kita, di benak kita, ataupun dalam waham kita, gambaran kita, ya, Allah tidak berbilang. Allah tidak ada yang menyerupainya. Allah tidak berbagi-bagi. Harus kita singkirkan. Karena itu, ketika kita mengucapkan Allah itu Maha Esa, maka ketika ada di benak kita esanya Allah itu berbilang, kita singkirkan. Esanya Allah itu misalnya tersusun, kita singkirkan. Esa Allah seperti ini, seperti itu, kita singkirkan cepat-cepat. Karena Allah tidak seperti itu. Laisa kamitslihi syai'. Allah tidak seperti apapun. Itu yang benar. Jadi dua yang salah tadi, dua yang dibenarkan. Tentang Allah Maha Kuasa yang esanya itu tidak ada bilangan atau bukan bilangan, itu banyak sekali. Di sebuah khutbah Imam Ali beliau mengatakan wahidun la min adadin. Allah Maha Esa tapi bukan dari bilangan adat. Di ceramah yang lain yang beliau mengatakan wa man haddahu faqad addahu. Barang siapa yang membatasi Allah maka dia telah menghitungnya. Ya. Ketika menghitungnya ada dua, ada tiga, berarti dia mengatakan berbilang, bagian dari kemusyrikan. Kemudian Sayyidun Al-Alam mengatakan wabil jumlah secara keseluruhan, secara global, al-akhbaru wal khutabu mustafidhatun fi hadzal ma'na. Riwayat-riwayat, hadis-hadis, khutbah Imam Ali dan para imam maksum itu sangat banyak sekali yang menjelaskan bahwa Allah itu esa tapi bukan adat, bukan bilangan, ya, tidak ada duanya. Wa hadza kasrihi fi anna wujudahu ta'ala sarful haqiqah. Ini sebagaimana bahwa wujud Allah itu adalah sirful haqiqah. Itu hakikat semata. Jadi wujudnya Allah adalah hakikatnya gitu. Dan tidak ada yang dikenal dalam alam semesta ini melainkan wujudullah, wujud Allah dan hakikat Allah. Jadi makna wujud yang asli, wujud yang zati, wujud yang sebenarnya, wujud yang secara hakiki hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain Allah bukan wujud hakiki. Selain Allah bukan wujud jati, bukan wujud sejati. Semuanya ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan wujud hakiki, wujud jati Allah itu esa, ya, tidak tersusun, tidak berbilang, tidak berangkap, dan tidak apa yang kita gambarkan. La ya'jib anhu wujudun, tidak dicampuri atau tidak dimasuki wujud-wujud yang lain. Jadi wujud murni. Jadi saya singgung kalau di filsafat dalam bab pertama dijelaskan masalah wujud, bahwa wujud itu ada wujud bima huwa mawjud, ada wujud idhafi. Apa artinya? Kalau wujud, ya, wujud murni tanpa tambahan itu adalah hakikat wujud yang asli. Tapi kalau wujud dengan tambahan itu bukan wujud yang hakiki, bukan wujud yang asli, bukan wujud sejati. Untuk memahami wujud yang hakiki yang sejati, yaitu sirful wujud atau hakikat wujud atau hakikat itu sendiri, kita perlu memahami wujud dengan tambahan. Apa wujud tambahan? Kayak kita nih misalnya manusia, ya. Manusia mewujud. Misalnya katakanlah Haji Hasan mewujud. Ada tambahan Haji Hasan tambah mewujud. Gitu. Berarti ada dua, ada gandengan. Ya. Payatna mewujud. Jadi ada dua, ya. Atau wujud payatna, wujudnya payatna. Di sini wujud digandengan dengan payatna. Jadi payatna wujudnya tidak mandiri, tidak hakiki, tidak sejati, ya. Karena wujud dengan payatna, gitu, ada gandengannya. Tapi wujud Allah, ya wujud sudah, nggak tergambar yang lainnya, gitu. Ketika menggambarkan selain Allah, wujudnya orang-orang ini, wujudnya apa saja, maka tergambar yang lain. Tergambar adanya bilangan, ada satu, ada dua, tergambar adanya rangkapan, adanya susunan, banyak sekali macam-macam akan terseret jadinya. Itu kalau wujud idhafi. Sayang ada sebagian kaum muslimin yang meyakini sebagian sifat Allah bersifat idhafi. Ini agak sulit memang,
Kajian filsafat seperti ini. Fahada wahidun wa dzaka tsanin fala wujuda ma'wujudi subhanahu. Jadi kalau misalnya Allah itu terangkap dengan wujud yang lain, maka tidak ada dua wujud di situ. Wujud ini dan wujud yang itu terangkap jadinya. Itu demikian. Jadi bukan satu wujud. Ya. Kayak kita manusia wujud terangkap. Kita ada ruh, ada badan. Badan kita terangkap. Banyak sekali. Kepala, tangan, kaki, ada kulit, darah terangkap kita. Allah tidak terangkap. Allah basyir, ya. Absatul haqiqah. Illa qaimud dzat wujudi kama fi hadis Musa bin Ja'far wa kana Allah wa la syai'a ma'ahu wa huwa al-an kama kan. Ini hadis sangat sulit memahaminya. Wa kana Allah sejak dulu pun enggak ada batasnya, tidak ada awalnya karena bersifat azali, bersifat sarmadi, wa la syai'a ma'ahu, tidak ada satupun apapun bersamanya. Sejak zaman azali, sejak kapan? Yang enggak ada awalnya. Ketika nggak ada awalnya yang nggak tergambar, dan Allah nggak ada akhirnya. Wal awwalu wal akhir. Allah yang awal dan yang akhir. Ya, bukan yang awal ada awalnya, akhir ada akhirnya, enggak. Allah itu yang awal, nggak ada permulaannya, nggak tergambar di benak kita. Kalau tergambar namanya bukan Allah. Allah yang akhir tapi nggak berakhir, nggak ada batasnya. Kita nggak mampu, kita nggak sanggup. Akal kita tidak mampu untuk mencernanya. Allah seperti itu. Wa huwal an kama kan, dan dia senantiasa seperti itu, ya Allah. Di hadis-hadis yang lain dalam kitab tauhid juga, kitab amal yang lainnya juga ada hadis Imam Ridha dalam khutbahnya, beliau menyampaikan ahadun la bi ta'wil adadin. Allah itu esa tanpa adanya takwil dengan adat. Ketika disebut esa, ya sudah esa, enggak usah ditakwil, enggak usah dipikirkan, enggak usah dikira-kira, enggak usah ditafsirkan, sudah satu. Ya. Zahirun la bi ta'wilil mubasyarah. Allah itu zahir tapi tanpa ta'wil mubasyarah. Tidak semacam tidak bersentuhan langsung. Mustajillun la bi istihali ru'yatin. Allah Maha Agung, tanpa adanya perlu dilihat. Jadi Allah tidak mungkin bisa dilihat. Wahidun samadun azaliyun samadiyun la dhilla lahu yumsikuhu. Allah itu esa, Allah itu samad, tempat kita bergantung. Azali bersifat azali, awal tidak ada awalnya, tidak ada akhirnya, namanya azali. Samadiyun, la dhilla lahu yumsiku, tidak ada gambaran, tidak ada bayangan. Kalau wujud kita kan ada bayangan, ini ada sinar, ini ada bayangan. Nama wujud kita ada wujud bayangan. Sedangkan bayangan, ya kita nggak bisa pegang, kita nggak bisa ambil bayangan. Ya, sifatnya fata morgana. Bahwa yumsikul asya'a bi'adillatiha, dan Allah menahan segala sesuatu dengan bayangannya. Ini enggak tergambar oleh kita. Ada hadis yang lain terkait masalah sifat Allah yang esa itu, yang sifatnya itu bukan sifat tambahan. Artinya menurut paham Ahlul Bait, sifat-sifat Allah itu bukan zaidah, bukan tambahan atas zatnya, yang pernah saya singgung. Itu terdapat dalam kitab Nahjul Balaghah dalam ceramah Imam Ali. Beliau mengatakan, saya singgung sedikit saja, awwaluddini ma'rifatuhu. Awalnya agama itu adalah ma'rifah kepada Allah. Jadi dasar agama kita, agama Islam adalah ma'rifatullah, mengenal Allah. Ini paling dasar, ini paling awal. Ma'rifah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Lah kalau ma'rifatul yang sangat dasar kita belum mempelajarinya, kita belum mengenalnya, kita belum mengkajinya, bagaimana agama kita mau benar? Repot sekali. Ya. Imam Ali mengatakan awwaluddin, awalnya agama itu ma'rifatul, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Imam Muhammad mengatakan bahwa ma'rifatullah sumber keberkahan, sumber kebaikan. Nah sebaliknya, tidak ada ma'rifah pada Allah sumber bencana. Apa bencananya? Ya terjadi peperangan, perampokan, kecurangan, penindasan, semua terjadi gara-gara tidak ada ma'rifah pada Allah. Kalau semuanya ma'rifah pada Allah, tidak ada peperangan, tidak ada kecurangan, tidak ada penindasan, tidak ada suatu hal yang perbuatan yang buruk. Kalau semuanya ma'rifah pada Allah secara benar. Tapi sayangnya kebanyakan umat Islam sendiri tidak ma'rifah pada Allah, akibatnya banyak terjadi penyimpangan dan penyelewengan. Wa kamalu ma'rifati at-tasdiq bi, dan kesempurnaan ma'rifah pada Allah at-tasdiq bi, membenarkan. Artinya bahwa
ketika sudah ada ma'rifat pada Allah, dalam pelajarinya, meyakininya, kemudian adanya tasdik dengan amal perbuatan, yaitu menjalankan semua perintah Allah, menjalankan semua larangannya. Bukan sekedar tasdik membenarkan dengan meyakini tanpa adanya amal perbuatan, bukan begitu, tapi dengan melaksanakan berbagai amal perbuatan dalam ketaatan kepadanya. Wa kamalu tasdiki bihi tauhidu, dan kesempurnaan tasdik kepadanya adalah mengesakannya, tauhid kepadanya. Wa kamalu tauhidi al-ikhlasulah, dan kesempurnaan tauhidnya adalah ikhlas, memurnikan hanya kepadanya. Ini pun dalam ini artinya al-ikhlasulahu, hanya ikhlas pada Allah. Ya, semua perbuatan kita hanya pada Allah. Tidak ingin surga, tidak ingin neraka, hanya karena Allah. Mana mungkin terjadi kalau kita tidak ma'rifah pada Allah, semuanya untuk Allah. Nah, kita berbuat, kita bekerja, ya misalnya cari keuntungan, ya, cari kebahagiaan, kita baca doa qomel, melaksanakan sholat, puasa, kita ingin surga, kita dapat neraka. Imam Ali, kesempurnaan tauhid adalah al-ikhlas. Ibadah ikhlas, bukan karena surga, bukan karena neraka, tapi betul karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sangat sulit untuk kita. Wa kamalul ikhlas nafi sifat anhu, dan kesempurnaan ikhlas pada Allah itu adalah menafikan sifat-sifat darinya. Artinya di sini ada sebagai sifat-sifat yang tidak layak ditambahkan kepada Allah. Ada sebagian kaum muslimin dari kaum Asy'ariyah yang mengatakan bahwa sifat-sifat Allah itu idhofi, tambahan. Seperti kita misalnya, saya katakanlah, ketika saya belum belajar, saya jahil, bodoh, tidak ada sifat ilmu. Pas saya belajar, dapat ilmu. Jadi ilmu itu tambahan. Ilmu datang kemudian setelah belajar. Ilmu namanya idhofi pada diri saya yang ternyata nggak ada. Nah, Allah juga begitu. Allah, zat Allah dengan ilmunya idhofi, tambahan pada zat Allah. Seperti itu. Jadi tidak dibenarkan dalam akidah ahlul bait. Karena sifat Allah adalah zatnya juga. Zatnya adalah ainus sifati. Itu keesaan yang murni. Keesaan yang murni. Tidak ada rangkapan, tidak ada tambahan. Walaupun sifat-sifat yang yang seperti itu. Sifat yang maha mengetahui, maha kuasa dan seterusnya, itu bukan idhofi, tapi zat Allah adalah sifatnya juga. Sifat Allah adalah zatnya juga, nggak bisa dipisahkan. Cuma terkadang kita melihat dari sisi mana. Kita melihat dari sisi, katakan kita melihat dari sisi penciptaan Allah. Allah Maha Pencipta. Kita melihat dari sisi Allah Maha Mengetahui, Allah Alim. Kita melihat dari sisi Allah Maha Kuasa, Allah Qadirun, dan begitu. Dari sisi mana? Tapi semua itu adalah satu esa, nggak bisa dikatakan sebagai tambahan. Nggak seperti manusia. Lihat dari sisi alimnya, karena ilmunya datang kemudian. Dari sisi kekuasaan, karena kekuasaan datang kemudian, dan gitu seterusnya. Tidak seperti manusia. Jadi at-tauhid ada 3 peringkat, ada 3 macam. At-tauhidul zati, at-tauhidul syifati, dan at-tauhidul af'ali yang perlu kita pelajari. Kalau kita nggak belajar, ya kita belum jadi mukmin. Harus kita belajar, kita perbaiki. Insyaallah pada kesempatan kita bisa pelajari bagian tauhid ini yang sangat penting agar kita menjadi muwahhid yang sesungguhnya. Jadi kita termasuk orang-orang yang muwahhidin. Dan nanti berjumpa dengan Rasulullah, para ma'asumin, dengan tauhid yang hakiki, yang sejati, insya Allah. Itu sebagai pelengkap dari tafsir surat Qul yang sudah saya sebutkan pada 3 pertemuan tentang masalah tauhid. Tentu tidak cukup karena masih banyak sekali. Imam Khomeini menulis tentang at-tauhid saja ada 2 jilid. Lebih banyak yang lain, sangat luas sekali. Itu saja dari saya, mudah-mudahan semua mendapatkan keberkahan dari Allah, menambah ilmu kita, iman kita, dan takwa kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mencapai bahagia lahir batin dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Yang saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.